pemirsa, kita kembali akan membicarakan bidadari paling cantik yang ada di surga, yang konon katanya ada hadisnya. Betul, hadisnya itu katanya Ainul Mardiah katanya ya, ketua bidadari karena ketua dia yang paling cantik. bidadari yang paling cantik di antara yang paling cantik. Ini sebenarnya hadisnya sahih nggak sih? Iya ya, kayaknya sih aku jarang begitu dengar, tapi daripada kita salah nih palsu atau sahih, langsung aja kita saksikan. Ini dia beritanya. Ya. Benarkah ada bidadari tercantik di surga? Bidadari merupakan salah satu anugerah Allah kepada seorang lelaki yang memasuki surga. Bagi seorang wanita yang soleha, maka bidadari bagi suaminya adalah di kalangan bidadari-bidadari kurniaan Allah, dan istri solehah merupakan ketua kepada segala bidadari-bidadari. Namun pemirsa, konon ada sebuah kisah yang menceritakan tentang bidadari paling cantik di surga. Lalu siapakah bidadari paling cantik tersebut? Menurut cerita yang beredar, bidadari yang diduga paling cantik di surga adalah Ainul Mardiah. Ainul Mardiah disiapkan untuk orang yang berjihad atau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterjemahkan secara bahasa, Ainul Mardiah berarti mata yang diridhoi, atau dapat diartikan juga sebagai setiap yang melihatnya pasti akan menemukan keridhaan di hati. Dalam sebuah riwayat diceritakan, ketika pagi hari di bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan tarhib atau semangat untuk berjihad kepada pasukan Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sesungguhnya orang yang mati syahid karena berjihad di jalan Allah, maka Allah akan menganugerahkannya Ainul Mardiah, bidadari paling cantik di surga. Seorang sahabat yang masih muda, ketika mendengar cerita tadi pun menjadi penasaran akan kecantikan Ainul Mardiah. Namun, karena malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain, sahabat muda ini tidak jadi mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardiah. Saking penasarannya, dalam sebuah tidurnya sebelum berperang, sahabat muda ini bermimpi. Di dalam mimpinya, ia merasa berada di tempat yang sangat indah dan belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Lalu, ia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?" "Inilah surga," jawab wanita itu. Kemudian sahabat muda ini bertanya lagi, "Apakah Anda Ainul Mardiah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiah. Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiah, dia sedang berada di bawah pohon yang rindang itu," jawab wanita tersebut. Namun, tahukah Anda pemirsa, nyatanya ini adalah riwayat dusta. Kisah Ainul Mardiah adalah kebohongan belaka. Ini adalah riwayat palsu. Mengapa? Karena di dalam sanad riwayat tersebut terdapat Abdul Wahid bin Ziyad. Ia adalah seorang perawi yang tertuduh berdusta, bahkan tidak ada satupun dalil yang sahih tentang siapa bidadari tercantik di surga. Sehingga kita jangan sampai terlalu percaya mengenai kisah tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak pernah menyebut Ainul Mardiah sebagai bidadari tercantik di surga. Dan tidak ada kisah mengenai sahabat muda yang bermimpi bertemu Ainul Mardiah. Pemirsa, dalam riwayat sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya istri-istri penduduk surga akan bernyanyi untuk suami-suami mereka dengan suara yang sangat merdu yang tidak pernah dengar oleh siapapun. Sesungguhnya di antara bait-bait syair yang mereka nyanyikan adalah, kami adalah wanita-wanita yang cantik jelita. Kami adalah istri-istri kaum yang mulia, yang melihat dengan bola mata yang indah. Kami adalah wanita-wanita yang kekal abadi yang tak akan mati. Kami adalah wanita-wanita yang senantiasa aman dan tidak merasa takut. Kami adalah wanita yang menetap dan tidak akan berpindah tempat. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Khabir Sahih.
Dalam Al-Quran pun tidak pernah disebut mengenai bidadari tercantik. Sebab semua bidadari itu cantik dan tak terbantahkan. Tidak ada bidadari paling cantik ataupun bidadari yang tidak begitu cantik. Bahkan di dalam Al-Quran digambarkan bahwa bidadari seperti permata yakut dan marjan. Para bidadari surga sungguh baik hati dan rupawan. Sebab para bidadari surga yang cantik jelita ini dipinggit dalam rumah. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka atau penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Semoga kita tidak terjebak dalam hadis yang lemah bahkan palsu, sehingga kita tidak terjerumus dalam kisah yang sebenarnya tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, pastinya para pemirsa berita Islami masa kini ini seneng nih, karena makin kesini makin bisa membedakan ini loh hadis palsu atau yang sahih. Dan tadi soal bidadari itu Bidadari dan bidadara. Bidadari yang paling cantik maksudnya. Nggak, soal tadi di belakang dia ngomong, duh enak banget sih yang cowok-cowok dapat bidadarinya banyak banget. Yang cewek gimana? Iya. Nanti ketemu dengan pasangannya ya. Betul ya? sekali, itu juga udah membahagiakan. Jadi Ya. alhamdulillah nih pemirsa, besok juga rajin-rajin nonton berita Islami, karena dari sini nih benar-benar jangankan pemirsa, saya pun jadi dapat banyak sekali ilmu baru. Betul, jadi betul tahu mana sekali. hadis yang sahih, sunnah-sunnah apa yang dilakukan sama Rasulullah, update tentang ilmu Islam juga. Betul. Yang tadi yang pertama kita bahas mengenai itu front walk. Surat Ali Imran dan No. ubun-ubun. Oh, oke. Ubun-ubun. Oke. Yes, in English now. Ya, baik pemirsa. Besok kita punya berita lagi untuk Insya Anda. Allah. AA mau les bahasa Inggris dulu. Oke. Saksikan terus berita Islami masa kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.